Bismillahirrahmanirrahim. 19 Februari 2024 kita kembali jalan-jalan di seputaran Dusun Dermaga Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah Balai Desa dan Kantor Desa Nggele. Saat ini kita akan menyusuri jalanan menuju ke arah perkampungan masa depan di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini jalan menuju ke pekuburan Desa Nggele Onemai. Cuma sayang jalan ke kubur yang merupakan aktivitas ziarah setiap hari masyarakat Desa Nggele Onemai dijadikan tempat pembuangan sampah karena pemerintah desa tidak mau menyiapkan tempat pembuangan sampah di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Begitu pula pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Kita akan mencoba menyusuri jalan ini menuju ke pekuburan Desa Nggele. Ini pekuburan tertua di Desa Nggele. Ya, karena pekuburan yang baru belum ada. Kalaupun ada itu milik pribadi-pribadi masyarakat setempat. Hari ini ada yang meninggal dunia 19 Februari 2024. Ini pegunungan pantai barat Pulau Taliabu. Di gunung itu dipenuhi oleh pohon cengkeh, kecuali di Kemeringan Terjal itu tidak ada pohon cengkeh. Di area kuburan ini banyak pohon jambu. Ini areal pekuburan Desa Nggele. Ini kita akan cerita tentang status tanah di pekuburan. Kendati aku te kampo te kulo ana kan te kulo suami nai anu masih ki anu kakak sapono so mau anteru buka untuk kampung yang penting itu bahasanya bapaknya. Itu bapaknya Landroy. Bapaknya Landroy yang berbicara karena wakil beliau Pak Filius Poso ya. Alois Poso. Alois Poso. Jadi beliau mengatakan tanah kuburan ini adalah wakaf. Tidak itu kampung dulu toh. Oh, kampung. Orang-orang. Kemudian temi anak duka no bemba anak ikane. Neno anak mako te kubur. Ogan aku nemo. Desa ya orang itu pertama mate la amo Alimudi yang mati pertama anaknya lah Pak Habib. Jadi lama kelamaan kepala kampung anegane tangkap padahal kamu orang pendatang ini setiap kamu orang mati kamu hamburkan di kebun-kebun masing-masing. Itu matangam nih kami tokoh masyarakat anegane kok harapan itu memang parakuan aku nalayak no aku te perkuburan umum padahal bukan namanya itu Nggele 1. Oh, tangan naik kami aneh-aneh Pak. Kalau begitu supaya jangan terhambur ini orang-orang yang meninggal ini di kebunnya masing-masing. Coba kita pergi periksa. Ini masih hutan rimba. Nggak datang. Periksa. Lokasinya itu dari belakangnya Lukman itu. Sini sampai ke batas sana. Bilang ini untuk perkuburan umum. Batasannya itu di sebelah mana? Batas Mangge-Mangge ke sana. Ini. Jadi tanah ini batasnya hutan bakau, hutan mangrove. Iya. Semua tanah kubur. Semua tanah kubur. Untuk
perkuburan. Begitu. Ini pemberian dari Nah, ini Pak Alius Poso. Alois. Pak Alois Poso, bapaknya Pak Landoi mantan Kades Unemai. kemudian itu sudah berapa pergantian kepala desa ini, saya kasih tahu coba bikinkan surat hibah supaya tanah ini dia resmi bahwa yang dihibahkan oleh kampungnya Bapak. Jadi Landoi dia bilang belum ada sampai sekarang itu yang usulkan untuk surat hibah itu. Begitu. Maksud Landoi ini coba bikinkan surat hibah supaya kita punya warisan-warisan daripada Bapak kita itu, dia tahu bahwa ini sudah dihibahkan. Tanda bukti. Bahwa dia punya maksudnya Landoi. Ya. Jadi ini mungkin tugas pemerintah sekarang untuk segera membuatkan surat hibah ya. Koordinasikan dengan aparat desa dan camat supaya segera seluruh aset desa ini dibikinkan suratnya. Jangan di kemudian hari orang tua-tua ini sudah berangkat semua. Iya. Kita orang yang masih muda-muda ini bingung. Karena kita tidak bukan saksi. Jadi yang saya tahu itu dengan alokasi masjid lama itu yang dia hibahkan. Iya. Setahu saya, yang saya juga masih Karena juru tulis dulu. teputa masih dia tuh. Batu kebun bapaknya lah. Kebun itu nuama rafen. Yang di Masjid Raya. Kita naik ke pasti rumah itu. Iya. Karena kos ikora naik kami na guru mami. Te kurono meno hadamo kedean. Iya. Baru digusun untuk lapangan. Iya. Kami na kos ikora ini atau saya sekolah di guru mami na. Oh, berarti lapangan bola kaki milik Pak Bapak Laventi, Bapak Laventi yang sesungguhnya. bukan milik Bapak Landoi. Iya. Jadi kalaupun dihibah itu dari Bapak Laventi. Bapaknya Laventi. Dan itu sudah jadi lapangan bola kaki dalam waktu yang cukup lama ya. Ya. Jadi apa nama ini ana? Bisa te kebo nu asakene nu pare nu ana, ifaktu mi atau orang tangan nama Laventi Android mah na. Ikut semua. Atau ada contoh teh hektar dema hamoina teh ya kombatu. Te putara eta demo ibu idamain baru mau ngerti anak matura eta anak anu haira bondria Susana Haji. kan heko bo Cina. kan heko bo ina to te ila samus kan ma te samus Yang terdahulu no kan okur na ila venti aku te kantor desa no dulu jari kaino bitara di la samus ya samus na kan mana mana tangan akan mati nama venti ko manusia itu bagaimana sudah banyak tanah dia jual-jual itu. Bahasan na cerita. Leandroy na mefana. Dia puta kamu kan okur. No emang aku tera aku te balai desa. Dia te puta nama Raventina itu. Non ko manusia itu no kan faila. Nama Raventi dia sangka meta samusana apa. Ibai kai komuna bang. Oh saya tidak pernah. Non ko manusia itu sudah banyak tanah yang dia jual-jual. Atas nama dia saja itu. Iya te puta na saga na. Jangan. Ya guarte atau na ano to, na kampo to, na tangan na kena mati na mana ano ko. Sekalipun te kurau na ruana, ako te perkampungan, te bang semua. Dari bandar te kurau te buka meta vila. Me ako nuntu ko hiana to karakana na ko ndo apa te kurau kene ni to meso, apa dua ba te vila te barte onre te epu kene. Gusuran jalan dari Rudi punya muka ini sampai di bawah itu kan hotel perusahaan Filipina sih ya kan aku ada traktor atau kena marah Venti. Setelah saya sampai di ujung sana saya bilang bagaimana Pak Juru Tulis kalau kampung ini tidak jadi mau ganti rugi ini kita punya tanaman ini kelapa dengan coklat ini. Saya bilang itu gampang saja mesti kita panggil itu kita punya saudara-saudara di Tommy itu mau datang bisa jadi kampung kan ragu waktu itu jangan sampai sudah digusur ini dia punya tanaman baru tidak ada orang yang datang begitu. Itu dari Bapak Venti yang bicara begitu. Bapaknya Venti yang bicara begitu. Bukan Bapak Landoi. Bukan bapaknya Venti. Mate mana Pada saat itu Bapak Landoi sudah meninggal. sudah meninggal karena masih perusahaan lunatin berdulu kan dirawat cuma 1 hari 1 malam itu di rumah sakit Bertahan 1 hari 1 malam. bertahan. Seremoni Jumat di malam Minggu meninggal. Ya ko no ko buru ya tu na no bila ko na nama Raventina meninggal. Kita kami pada mana kita. Bila ko na apa sarahan na karana. Ari pati kay nana.
aparamnya kurang lebih karena karang. Makanya mereka mau korokotan ini iso. Tapi ya Kami ada bapak huli, kosi korang. Ya sudah tahu. kita Matanubun waktu itu pendeta. Sedangkan SD swasta dulu itu dia mau hapus SD swasta, baru dia bilang kita lebih baik SD Katolik. Begitu ya kata saya. Saya bilang tidak, ini Gele ini mayoritas ini agama Islam. Jadi bisa kita mau dirikan SD Katolik. Gitu. Gereja kan siapa menghaji labu? Oh, apa dari dia? Oh, rumahnya Haji Labu itu bekas gereja. Iya, bekas gereja itu. Ramai rumah murahan itu tengah-tengah nu si tengah tuh. Hah? Mereka di mana semua? Berarti samping SD. Arti persandi ya kan? Kan laminari atau ini kan Haji Abdullah atau kan di mana? Nah, Pak Guru, kalau dialihkan ke SD GPM Katolik ini macam begitu, itu gedung apa rumah sekolahnya kan, kita punya rumah sekolah itu mana adanya. Kalau untuk SD Katolik kita mau minta bantuan dari Ambon, dari gedungnya, mau alat-alat mobilernya itu serba mewah semua. Terus sekali konsultasi dengan Pemka masyarakat, saya cuma tahu mengajar saja. Konsultasi ke masyarakat mana kayak nama artinya kamu kori-kori ada tambah-tambah nanti ya tambah-tambah yang aku yang buntu nasib na makan hubungan ya. Teman negara nama agennya kan ane teman si ane hari kita toha to koru. Ano mo lengo? Ani no tambah ay dator to tambah ta Jumaa mo ana. Oh, ngene Jumaa. Oh, lo Jumaa. Sama dulu mo kapati kilo mati. Jadi intinya tanah Gele ini sudah diwakafkan seluruhnya untuk kampung dari almarhum Alios Poso dan bapaknya Pak Alaventi. Alos pos. Saya itu yang dia hibahkan itu cuma ini tanah perkebunan dengan masjid Miftahul Jannah. Kalau kampung Mereka ikono kakaban cuma kendati kelapa yang ada ini tebang semua ame kampo ya. kalau jadi kampung semua kelapa ditebang halal, boleh. Itu dari Keputusan dari bapaknya Landroy. Alios Poso. Alois Poso. Dari Alois Poso itu. Ya itu bahasa nama maminan. Ya, ini keterangan dari almarhum Imam Tua, Yaro Arsyad. Ya, ini kesaksian sejarah orang tua-tua mumpung masih ada karena kita tidak tahu hidup ini. Apa nama Rabok Purumai, Iharot, apa nama Adesanimai, apa Haji Hasanimai. Mereka tidak ngomong. Kaino ngomong di faktu anu pura-pura ya. Mereka ini tidak ngomong. Artinya paham lan kok barau saurianu karena te futami seno baru te apa na uwe tada tu kan te lapangan tu anu fakaf aku nemon itu tama. Dari tama toko-toko mi naik ane karena itu aman matemo. Dari toko-toko mana naik ane yang ada di sini harus bicara ngomong kasih tahu dia. Intai baraka ilan royana kan no perlu te datanya te sertifikat ane supaya ada tanda lagi bukti bahwa fakaf akun mansuana hanya mungkin begitu. Kayak ada mau tuntut ke amarah yang naik ane itu, ane na bukti nona. Artinya ane mana tahu kau makan puji kata kasarna manu kau. Itu tamen na fakaf akun nana te masuk ane na bukti kan begitu buntu. Nah tujuan itu kayak ada gara gugatan naik ane. Dan orang pertama yang tinggal di Gele kan Haji Hasan nih. Haji Hasan. Ini menurut Haji Hasan juga. Ya, Haji Hasan. Ceritanya bapaknya La Puasa saat tidur di Nipa itu dulu. Dia bilang kampung Gele itu kita ini 3 orang zikir di masjid itu. Ya. Kita orang 3. Dia amailah sarege. Dia mami. Dia amar puasa mai. Dia amar puasa nanu kaya kuana kita amarasu melu 2 juta manusia masuk di kampung ini. Masuk. Ifa ama ana ane te jikir te joam non te amaranon ane amu te kesehatan te umur melangka te rajaki te anu ana ka malingu tuan tanah anu ana sarege ana ane pokono mobila melai kan iya ana kan are jamani mi ana konina kok kita mata kan ke rumahan ya mate potulu turu nu
hantam toru mo ina tiyo saga. demam berdarah. Banyak wabah pada Jari zaman faktum ya tu na sagano lelo no pila no takbir na manusia no kaliliang kampana. Panara to takbir. Ya kumi aku dah hanya mau sudah kelas 4 SD ini. Anak-anak di bawah. Na takbir kaliliang makan lelo ko oh sepemo melay para tas mepete sakyan ka may saga ile pento to mo. Barkasina Demam berdarah. ya, saat itu banyak wabah penyakit demam berdarah. Tahun 1975. Kolera tau gua, kolera. Ke kota kolera. Demam berdarah itu dia punya gejala itu demam tinggi, merah matanya baru keluar darah di mata. Itu gejalanya itu demam berdarah. Seputaran tahun Tahun 1977 77. jangan 77. Tahun lahirnya saya 77. Iya gitu. pila ako te semproti gas. Iya, Oh, aku saya anak panas sudah sensual makan dati gopo. Haji Nasib. Haji. Bukan itu ampuri mati. Kira sarwan hai namanya. Oh, tak kira sarung. Asa hujan aneh ya no pila semproti na ruang pano. Haji Nasib akan mata aja. Iya, sudah maronta. Maron to markan. Kita semprot itu biar di dalam hutan-hutan ini. Belum ada rumah-rumah yang bagus begini. Masih rumah-rumah yang apa? Ada ada mana? Rumah-rumah kebunnya. Begitu. Ini dengan Pak Lajen ya. Ya, nama saya Lajen. Pak Lajen ini tokoh masyarakat, sekretaris desa pertama di Desa Anggele. Ya, saat itu kepala kampung Pak Launtu ya. Ya. Sekaligus guru pertama perintis sekolah dasar SD swasta. Makanya dia masuk SD Impres ini karena dia lihat dari murid SD swasta ini tadi layak untuk masuk Impres ini, sekolah Impres. Yang pertama masuk di Taliabu Barat ini yang negeri ini saya SD Impres ini Nggele. Yang pertama masuk Bobong belum sampai sekarang barangkali SD swasta Al-Hilal. 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 SD Impres pertama bersama Liva Matola kalau tidak salah ya. Iya. Kepulauan Sula. Pulang Sula tahun 1976. 1976 lahir SD Impres Nggele. Iya, tahun 1976. Saat itu belum ada sekolah dasar Pulau Taliabu mungkin. Di Bobong itu seperti sekolah di Nandeang, Salatin, apa namanya? Al-Hilal. Al-Hilal. Al-Hilal dulu. Yayasan Lede Al-Hilal. Al-Hilal. Lede juga Al-Hilal. Jadi intinya orang tua-tua yang 3 pertama datang itu juga saksi bahwa seluruh tanah ini boleh digunakan untuk kampung. Untuk kampung ya. Ini dari Pak Ali Husni bin Pak Arsad, imam pertama. Imam masjid pertama Miftahul Jannah, masjid pertama di Desa Anggele. Terus kesaksian orang tua-tua tentang sejarah Desa Anggele yang tidak boleh dilupakan oleh masyarakat, generasi hari ini dan yang akan datang dan untuk selamanya. Kira-kira begitu Pak Sekjam. Ya, oke. Sekian dulu laporan kita tentang tanah pekuburan di Desa Anggele. Semoga bisa dimaklumi oleh seluruh masyarakat dan generasi mendatang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.